Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada Bapak dosen Pak Agus yang sebagai dosen Data Science. Kenalkan Pak, saya Ahmad Farid dari Institut Teknologi Indonesia, NIM-nya 11321 2015. Kali ini saya akan membahas tentang data di website BPS tentang tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja menurut Provinsi 2020. Di sini saya mengakses datanya ini dari web bps.go.id. Lalu saya memilih topik tentang masalah tenaga kerja dan tentang tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja uh, di Indonesia tahun 2023. Lalu di sini ada file atau ada menu pilihan untuk kita mengunduh dalam bentuk XLSX atau CSV. Dan di tampilan di webnya sendiri pun sebenarnya sudah ada datanya. Dan data ini yaitu adalah persentase. Dan data ini sudah diolah dan sudah dipublikasikan oleh BPS untuk konsumsi publik. Nah, di sini pun terdapat uh, sumbernya yaitu BPS Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus ya, per Agustus. Ada keterangannya kesalahan baku tuh relatif 25%, relatif standar errornya. Lalu di sini juga ada keterangan data kalau bentuk kayak gini tuh apa artinya, bentuk strip tuh apa artinya gitu. Di sini juga ada tabel terkait tentang pengangguran tapi berdasarkan tahunnya berbeda. Yang paling terbaru ada 2023 yang saya ambil ini. Lalu setelah itu saya download dan hasilnya seperti tampilan di layar ini, yaitu bentuk Excel. Lalu saya akan menjelaskan tentang apa itu TPT dan apa itu TPAK. TPT itu adalah tingkat pengangguran terbuka, yang artinya adalah sebuah indikator yang menunjukkan seberapa banyak orang yang aktif mencari pekerjaan namun belum berhasil mendapatkannya dalam suatu periode. Jadi orang-orang ini lagi nyari pekerjaan tapi belum dapat, nah itu masih masuk perhitungan sebagai TPT. Lalu TPAK itu apa sih? TPAK itu adalah menunjukkan seberapa aktif penduduk usia produktif dalam mencari pekerjaan atau sudah bekerja. Nah, angka TPAK yang tinggi itu mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk usia produktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Jadi, nilai TPAK yang rendah itu sama dengan ekonomi dan tingkat pendidikan di suatu daerah itu sedang tidak baik. Kalau TPT, angka TPT yang tinggi itu mengindikasikan adanya masalah dalam pasar tenaga kerja seperti kurangnya lapangan pekerjaan, ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, atau adanya hambatan dalam mencari pekerjaan. Jadi faktor yang mempengaruhi nilai TPT dan TPAK ini apa sih? Berbeda faktornya. Kalau untuk TPT, faktornya sendiri itu ada siklus bisnis. Maksudnya apa? Jadi saat ekonomi sedang mengalami pertumbuhan, nilai TPT itu akan cenderung turun. Karena banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Atau sebaliknya, kalau saat ekonomi melambat, nilai TPT itu akan naik, akan tinggi. Lalu faktor yang kedua adalah struktur industri. Maksudnya apa? Itu perkembangan teknologi dan otomatisasi dapat mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja di beberapa sektor sehingga meningkatkan TPT. Jadi sebenarnya semakin canggih sebuah industri itu udah pakai robot, udah pakai AI itu akan menurunkan pekerja manusia toh. Nah, itu akan meningkatkan nilai TPT dan yang tidak kalah penting faktor yang lainnya yang mempengaruhi TPT adalah kebijakan pemerintahan. Kebijakan pemerintah terkait upah minimum, cuti, dan persyaratan tenaga kerjaan lainnya dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mempekerjakan atau PHK karyawan, sehingga berdampak pada TPT, tingkat pengangguran terbuka. Lalu untuk TPAK,
tingkat partisipasi angkatan kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah pertama, ketersediaan lapangan kerja. Ketersediaan lapangan kerja yang cukup akan mendorong lebih banyak orang untuk masuk ke dalam angkatan kerja. Jadi semakin ketersediaan lapangan kerjanya banyak, maka nilai TPAK akan rendah. Lalu tingkat faktor yang kedua adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang tinggi umumnya dikaitkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah kondisi kesehatan. Jadi kondisi kesehatan yang baik itu memungkinkan seseorang untuk mencari kerja atau berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Nah, kalau dalam suatu daerah, anak mudanya yang usia produktif dari umur 15 tahun sampai 60 tahun itu sehat, pasti mereka akan mencari kerja dan yang para pencari kerja itu akan masuk ke dalam nilai TPAK tersebut. Nah, hubungan TPT dan TPAK itu apa sih gitu? Jadi idealnya nilai TPAK tinggi dan nilai TPT-nya rendah itu ideal. Ideal suatu negara tuh gitu. Tapi kalau TPAK-nya tinggi, TPT-nya juga tinggi, ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara jumlah pencari kerja dengan ketersediaan lapangan kerja. Sebaliknya, jika TPAK rendah dan TPT juga rendah, ini bisa mengindikasikan adanya masalah dalam mendorong partisipasi angkatan kerja, misalnya karena faktor sosial budaya atau terbatasnya akses pendidikan. Lalu, dalam data ini, saya berfokus pada Provinsi DKI Jakarta dan Banten. Karena datanya yang disajikan itu periode Februari dan Agustus saja, maka yang bisa ditampilkan ya 2 bulan itu saja. Terlihat TPT untuk di DKI Jakarta di bulan Februari sampai di bulan Agustus itu menurun. Jadi yang sudah kita jelaskan kan, kalau nilai TPT turun, berarti eh, ekonomi di DKI Jakarta ini perekonomiannya itu sedang baik, sedang baik. Dan ya, ya perekonomiannya, kebijakan pemerintahannya itu sedang baik di DKI Jakarta. Ini 2023 ya. Lalu di Banten eh, cenderung turun juga, tetapi eh, nilainya tidak terlalu jauh seperti di DKI Jakarta. Ya, karena kita tahu toh DKI Jakarta pusatnya bisnis di Indonesia, maka jika memang perekonomian Indonesia naik, pasti itu di disumbangsi oleh DKI Jakarta yang terbesar toh. Maka wajar kalau nilainya turun secara drastis 1,04. Kalau di Banten berkurangnya itu 1,42, 45, 45. 0,45. Lalu nilai TPAK di DKI Jakarta dari Februari ke Agustus itu cenderung naik. Nah, kalau cenderung naik ya pas, karena perekonomian sedang baik, yang tadi aku sebutkan tentang TPT ini, pasti nilai TPAK juga akan ikutan naik. Jadi, maksudnya uh, lapangan kerja lagi banyak, lapangan kerja lagi banyak nih, karena nilai TPT turun toh. Maka para pencari partisipasinya akan naik juga karena orang-orang bakal nyari lowongan pekerjaan toh. Nah, ini sesuai dengan datanya, dengan teorinya. Dan nah, di sini yang tidak sesuai di Banten. Malah nilai TPAK-nya turun. Berarti nilai eh uh, jumlah lowongan, jumlah lapangan kerja sebenarnya sudah bertambah, sudah bertambah. Walaupun nggak signifikan seperti di Jakarta ya. Tapi para pencari kerjanya malah menurun. Nah, ini ada faktor yang tadi saya sebutkan, yaitu eh, karena kan ada 3 faktor. Yang pertama kan ketersediaan lapangan kerja, tingkat pendidikan, dan kondisi kesehatan. Nah,
Ketersediaan lapangan kerja kan ini udah banyak, udah mulai meningkat lah ya. Tapi kenapa tetap turun? Berarti faktor kedua dan faktor ketiga yaitu tingkat pendidikan dan kondisi kesehatan para pencari kerja di daerah Banten ini pada periode Februari dan Agustus itu kurang baik. Mungkin lulusan eh, vokasinya ya seperti SMK atau lulusan sarjananya eh, yang di daerah Banten untuk nyari kerja yang di daerah Banten itu berkurang ataupun dia kondisi kesehatan para pencari kerjanya menurun juga maksudnya eh, sakit untuk dalam partisipasi perekonomian di suatu daerah Banten pada periode Februari. Mungkin segitu saja tentang penjelasan TPAK dan TPT yang saya dapatkan di web BPSI. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.